Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Mari kita awali kajian kita dengan membaca basmalah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan kenikmatan yang tak terhingga kepada kita sampai pagi ini. Kita masih diberikan umur yang panjang, kesehatan dan juga kesempatan. Wabil khusus kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, nikmat menuntut ilmu agama, di mana nikmat-nikmat ini merupakan nikmat yang paling mahal, yang paling berharga yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga iman Islam ibadah kepada kita dan hari kita, dan kita semua beriman dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya yang beriman istiqomah sunnah beliau dari kiamat. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah sunnah Nabi semampu kita, semaksimal kita bisa. Dan kita mohon ampun atas hal-hal yang kita belum bisa. Mudah-mudahan di hari kiamat kita bisa mendapat syafaat dari beliau dan bisa berkumpul di surga Allah serta keluarga dan orang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kaji kita lanjutkan. Ya, pada waktu yang lalu kita sudah bahas tentang istiqomah dalam amal soleh pasca Ramadan. Nah, bagaimana caranya? Kemarin sudah sebagian saya sampaikan. Tapi intinya kemarin tiga kemarin kita bahas. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan amal-amal istiqomah? Ya, itu yang paling penting. Pertama, mengapa atau apa itu amal-amal istiqomah? Ya, amal-amal istiqomah itu adalah amal-amal yang selalu kita kerjakan. Catat, selalu kita kerjakan, tidak pernah berhenti, rutin kecuali darurat. Jadi suatu amal yang rutin kita kerjakan, selalu kita kerjakan, ya, hanya berhenti dia, hanya terputus dia ketika darurat saja. Kita sudah bahas namanya darurat saat ini, kita bahas sakit, dalam perjalanan, atau ada hajat-hajat manusia, kebutuhan manusia harus kita penuhi. Dan biasanya daruratnya sifatnya sekali-sekali, Pak. Kalau rutin namanya bukan darurat. Darurat Ustaz, tapi rutin tiap hari, kan darurat namanya. Jadi gitu, darurat itu sekali-sekali. Orang yang bilang sepukul-sepukul. Jadi gitu. Jadi akan selalu kita kerjakan amal itu kecuali darurat. Ya terserah rutinnya, apakah rutin harian? Ya rutin itu kan ada rutin harian, ada rutin mingguan, ada rutin bulanan, ada rutin tahunan misalnya. Rutin harian ya seperti amal-amal seperti sholat sunnah, hajjud duha, qabliyah ba'diyah. Itu rutin harian. Ya, zikir, baca Quran, itu rutin harian. Sedekah juga bisa rutin harian. Lalu sekarang niatkan kita sedekah rutin harian. Ya, gak usah banyak jumlahnya. Ya, yang penting rutin harian. Taruhkan celengan di rumah. Apakah sehari rutin 2.000, 3.000, 5.000, 10.000? Nanti akhir bulan baru kita bagikan. Tapi tetap rutin itu kita. Nah, jadi itu namanya rutin harian. Walaupun bagikannya itu mungkin sebulan sekali atau seminggu sekali, tetap kita harian. Nah, itu namanya rutin harian. Nah, nanti pada waktu kemarin harus kita list mana yang rutin harian, tulis semua nanti. Mana yang mungkin besar. Ada juga rutin mingguan. Apa rutin mingguan misalnya? Senin Kamis itu rutin mingguan. Atau apa lagi misalnya? Jumatan. Sholat Jumatnya itu termasuk sholat Jumat bukan wajibnya ya. Kalau wajib itu udah harus pasti, kalau tidak. Yang wajib itu mau tidak mau harus rutin, tidak boleh tidak. Ya, tapi hal amal-amal di Jumatan itu apakah sholawatnya kah? Apakah surat Al-Kahfi-nya kah? Ya, jadi gitu. Atau mau kita biasakan surat Yasin juga gak ada masalah. Dia maju Yasin gak ada masalah. Quran juga boleh dibaca. Gitu. Kalau rutin kan amal-amal mingguan.
Ya, jadi ada amal-amal mingguan. Nah, ada amal-amal bulanan, bisa. Apa amal bulanan kita? Puasa tengah bulan, 13, 14, 15, rutin kita kerjakan. Mulai dari 30 tahun yang lalu. Rutin, ya. Jadi Senin Kemisnya beda lagi, tengah bulan beda lagi. Begitu. Jadi amal rutin bulanan. Apalagi terserah aja amal rutin bulan kita kerjakan. Tapi bisa juga kita rutin bulan sedekah. Ya. Tapi pada lembaga tertentu, pada saudara tertentu, pada sahabat nggak ada masalah rutin bulanan. Jadi mungkin sedekah kita ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan. Nah saya tuh selalu begitu bikin. Ada yang harian, itu yang mungkin tukang-tukang sedekah itu kita bikin harian lah. Apa namanya tukang minta-minta. Ada yang mingguan. Ada juga mungkin bulanan. Pada orang-orang tertentu kira-kira kita bantu bulanan. Itu bisa jadi amal bulanan kita. Setiap bulan pasti kita keluarkan. Setiap bulan pasti kita bersedekah. Nah jadi gitu. Jamaah-jamaah terhadap masjid misalnya. Ada yang rutin bulanan, salah. Itu berarti amal rutin bulanan. Nah jadi gitu. Atau mau rutin bulanan soal tasbih boleh juga. Kan Nabi kan bilang soal tasbih itu, ya kalau bisa tiap hari, nggak bisa sejumat sekali, nggak bisa sebulan sekali, nggak bisa setahun sekali, nggak bisa seumur hidup sekali. Ya hadisnya begitu. Ya sudah kita rutinkan, ya sebulan sekali tasbih misalnya di hari Jumatnya, baru itu di hari Jumat. Nah, jadi gitu. Amal rutin bulanan. Ada amal rutin tahunan. Apa amal rutin tahunan? Puasa Syawal 6 hari itu rutin tahunan. Gak ada Syawal bisa bulanan. Apa kok Syawalan? Bila Syawalan, bila Syawalan kan gitu. Nah jadi rutin tiap tahun kita selalu 6 hari di bulan Syawal. Ya. Atau rutin puasa Zulhijjah, puasa Muharram 10 Muharram. Nah itu tahunan. Jadi ada amal tahunan. Apalagi amal tahunan misalnya yang hanya ada di bulan Ramadan doang, tarawih hanya di Ramadan doang, tahunan. I'tikaf itu tahunan. Nah, jadi bayangkan ada berapa banyak amal-amal kita yang ada rutin harian, ada rutin. Itu harus kita punya. Ya saya bilang Tuhan kita punya. Jadi kalau kita punya amal-amal istiqomah itu, apa tadi istiqomah yang kita kerjakan selalu kecuali darurat berhenti. Tidak hanya darurat, tiba-tiba kita sakit sebulan lamanya di bulan Syawal, nggak bisa nyawalan, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya, karena kita sudah rutin tiap tahun, kebetulan hari bulan ini Syawal ini kita sedang sakit, atau Syawal ini kita lagi perjalanan yang mubah ya, dan perjalanan yang makruh apalagi yang haram. Jalan-jalan ke Turki, wah misalnya Pak Wawan jalan ke Turki kita habis Ramadan misalnya, ya. Kan sebulan jalan-jalannya di bulan Syawal, akhirnya kita tidak Syawalan, namanya juga musafir, gitu. Yang wajib aja bisa rukhsah, ya nggak usah masalah. Makanya bulan Syawal itu di tahun itu kita dihitung puasa sama Allah. Nah, itu kan enaknya kemarin. Mengapa kita harus punya amal istiqomah? Karena apa? Ketika kita tidak mengerjakannya karena darurat, maka kita dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beramal itu. Bahkan hebat. Saya bilang kemarin, bahkan kita mati pun dihitung sama Allah, kita melakukan amal itu. Hebatnya amal istiqomah. Tapi kalau nggak istiqomah Pak, kita nggak kerjakan, ya nggak ada nilai. Kalau nggak kerjain, sama-sama tidak ibadah dalam konteks sunnah. Tapi yang satu dapat pahala tetap, yang satu enggak. Kenapa? Sama-sama tidur, ya, sama-sama musafir, sama-sama nggak beramal sunnah dia, tapi yang satu dihitung, yang satu enggak. Kenapa? Karena yang satu dia istiqomah ketika dia di tanah atau di rumahnya atau di kampungnya, di mukimnya dia.
Jadi enaknya amal-amal istiqomah itu. Jadi tidak bisa kita kerjakan karena darurat, akan dihitung sama Allah. Bahkan kita mati sampai nanti hari kiamat dihitung Allah. Bayangkan Pak. Jadi kita meninggal amal itu mengalir terus sama kita. Bukan hanya sekedar 3 yang dikatakan Nabi, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh saja. Amal-amal yang istiqomah pun ketika kita meninggal dihitung sama Allah. Bayangkan Pak, berapa nilainya? Tahajud kita dihitung, duha kita dihitung, baca Quran kita dihitung. Asal jadi istiqomah. Tapi kalau nggak istiqomah ya kita mati ya amal kita terputus. Karena nggak istiqomah kita. Mengapa orang beriman itu hidupnya cuma 50 tahun, tapi ketika dia mati, orang beriman beramal soleh ya, masuk surga, falahum ajrun ghairu mamnun lil ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Surat Fatir ayat 5 ayat 6. Kita hidup 50 tahun, tapi kenapa dapatnya surga abadi? Karena tadi itu. Karena kalau kita hidupnya 1000 tahun, pasti tetap akan beriman dan beramal soleh. Kalau kita hidupnya 200.000 tahun, tetap tidak beriman dan makanya pantas ganjarannya pun abadi. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtil anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan kalimat khasyah Arafat. Surah Al-Bayyinah surat 99. Sebaliknya orang kafir juga, kenapa hidupnya cuma 60 tahun, kafirnya 60 tahun, nerakanya juga abadi? Kok Tuhan kayaknya adil? Padahal dalam surat Yasin dikatakan wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Kan gitu. Kamu tidak akan dibalas kecuali apa yang kamu kerjakan. Baik kebaikan ataupun keburukan. Masa kafirnya 60 tahun surga nerakanya abadi. Innal ladzina kafaru, ayat Bayyinah juga, min ahlil kitab wal musyrikina. Terus ulaika ulaika illal ladzina amanu wa innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nar jahannam. Berada di neraka jahannam khalidina fiha, kekal di dalamnya. Cuman dia enggak pakai abadan. Kita nggak tahu apa ini. Banyak ulama yang agak terselisih. Kenapa kok apa namanya? Kok surga itu pakai abadan? Kenapa kalau neraka itu nggak pakai abadan? Tapi kalau di fiha itu maksudnya kekal juga, tapi nggak pakai abadan. Wallahu Allah yang tahu apa maksudnya. Padahal kafirnya 60 tahun. Harusnya kafir 60 tahun harusnya masuk nerakanya pun. Ya kalau fair kan kata Allah kan gitu. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa bikin kebaikan dapat 10 balasannya. Wa man jaa bis sayyiati, barang siapa bikin keburukan, bikin kejahatan, bikin kemaksiatan, fala yujza illa mithlaha. Tidak akan dibalas kecuali seperti kejahatan itu. Kalau kita bikin kebaikan minimal diganjar 10. Bisa 700, bisa tak terhingga, tergantung Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Ramadan. Kalau kejahatan tidak akan dibalas kecuali seperti itu juga kejahatan itu. Itu kan dalam surat Al-An'am ayat 160 atau 161. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Setiap keburukan dibalas persis seperti itu, urat dan mereka tidak akan dijalani oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kenapa kafirnya 60 tahun nerakanya abadi? Balik pada konsep tadi. Dia orang yang 60 tahun kafir ini kalau dipanjangkan 1000 tahun tetap dia kafir. Kalau dikasih 100.000 tahun tetap dia kafir. Kalau dihidupkan selama-lamanya tetap dia kafir. Makanya pantas surganya nerakanya pun selama-lamanya. Nah, ini bedanya Pak. Itu keadilan Allah SWT. Oh, tapi kan mungkin dia bisa dapat hidayah di tengah jalan kalau 1000 tahun. Kalau dapat hidayah hadiah kalau 1000 tahun, 20 tahun dia kasih hidayah sama Allah. Karena dia betul-betul cari hidayah itu. Jangan gitu Pak. Orang masuk neraka kan semua bilang apa? Rabbana akhrijna
na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal. Dalam surat Fatir, surat 35. Ya. Begitu. Orang penduduk neraka itu mengatakan ketika masuk neraka, Rabbana akhrijna, ya Allah kembalikan kami ke dunia. Na'mal solihan, pasti kami akan beramal soleh. Ghairal ladzi kunna na'mal. Berbeda dengan perbuatan kami ketika di surga, di dunia. Kalau dia kafir, dia akan, ya Tuhan kembalikan kami ke dunia, pasti kami akan beriman. Kalau dalam surat As-Sajdah, Rabbana sami absarna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna kunna muqinin. Ya gitu. Ya Allah, kami sudah melihat neraka ini, kami sudah mendengar cerita-ceritanya. Balikkan kami dunia, pasti kami akan kembali beriman. Kami menjadi orang yang yakin. Tapi dalam surat ke-6, ya, Allah mengatakan kalau kami balikkan mereka ke dunia, mereka akan kembali kepada perbuatan. Gitu. Jadi kalau dibalik murid neraka dia, dibalikkan ke dunia, kalau memang dia kafir, tetap dia kafir. Kecuali Allah atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kan udah pernah dia terbayang dulu akan begitu lagi deh. Kan dulu pernah saya cerita, ya, tsunami dulu di Aceh, warga banyak. Itu kan di pinggir laut habis semua rumah. Enggak dalam setahun orang bangunan rumah kita. Orang yang sama juga gitu loh. Pertanyaan kita, kenapa? Kita pikir harusnya apa? Ya jerak dong kan. Enggak dibangun lagi loh. Nah itulah manusia. Pantas manusia dinamanya apa? Al-insan, dari kata apa? Nasya, yansa, nisyan. Artinya apa? Manusia. Al-insan dulu lupa. Balik tadi. Itu hebatnya amal istiqomah. Jadi mati pun kita bayangkan di situ. Pantas nanti, saya bilang kemarin, orang istiqomah itu pasti masuk surga, pasti. Asal kita beriman, beramal soleh, istiqomah kita punya ada amal-amal itu akan masuk surganya. Itu kemarin kita khusus kita bahas ayat-ayat. Nah itu apalagi kelebihan orang punya amal-amal istiqomah itu belum kita bahas. Itu kemarin kita bahas ya, definisi yang disebut dengan istiqomah dalam amal. Yang kedua kemarin kita bahas bagaimana caranya. Kemarin apa manfaatnya, apa untungnya, udah kan? Ada 5 kan untungnya kemarin. Untungnya apa? 1, amal itu akan dicintai, kita akan diterima Allah. Kedua, amal itu pahalanya besar sekali. Jadi amal yang istiqomah apa? Pahalanya besar sekali. Walaupun dia kecil. Yang kecil aja akan jadi besar sekali, apalagi besar. Yang tadi sedekah sehari 1.000 perak kecil kan kita pikir Pak. Tapi kalau udah kita kerjakan 30 tahun itu nilainya gila-gila. 1.000 perak tiap hari. Kita hanya berhenti tidak 1.000 perak itu tiap hari itu hanya gara-gara pada tiba-tiba kita nggak punya uang atau tiba-tiba ada hajat yang kita harus beli sesuatu yang menjadi kebutuhan gitu. Untuk anak sekolah, untuk bayar kontrak atau untuk apalah namanya. 1.000 perak setiap hari lagi pokoknya. Kalau 1.000 perak bikinkan celengan di rumah, ya. Jadi 2.000 boleh, 1.000 perak lah, kan celengan di rumah ini apa namanya sedekah untuk masjid Al-Falah. Tiap bulan baru kasih ke masjid. Tiap hari ada sisa belanja, celeng 1.000 perak. Tiap hari ada celeng 1.000 perak. Sebulan kirimkan celengan. Ada kan celengan juga? Ada kan celengan pakai itu kan, tiap bulan dikumpulin, itu bayar 1.000 perak. Wah, nilainya gila-gila. Karena apa? Istiqomah. Jadi pahala yang akan diberikan Allah. Jadi suatu amal yang kita pikir kecil, ya, karena orang itu sudah mengerjakan istiqomah itu di hadapan Allah. Jadi jangan remehkan orang, Pak. Lu mah amalnya kecil amat. Hati-hati lo. Kalau dia udah 30 tahun, 40 tahun mengerjakan itu, kalah amal kau yang besar-besar. Apalagi amal-amal yang besar. Tahajud istiqomah. Tahajud itu pahalanya gitu lah. Qobliyah subuh, pahalanya. Qobliyah subuh aja itu pahalanya apa? Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia serta seisinya. Itu qobliyah subuh. Kali pertama. Bagaimana kalau sudah kali ke sekian ribu kalinya?
Berapa pengalinya? Pantas itu di surga sana pun dapat surganya apa? Seluas langit dan bumi. Kapling kita Pak di sana Pak seluas langit dan bumi Bu. Hitung aja berapa luas langit dan bumi ini coba. Berapa coba? Berapa meter persegi? Bukan cuma 300 meter persegi. Kalau di sini kan paling 300, itu hebat kali pun. Kita mau beli rumah yang 150 persegi nggak jadi sekarang apa? Itu di dunia sakit. Di akhirat seluas langit dan bumi. Tapi Ustaz capek dong misalnya, di sana masih capek-capek, jangan mikir Bu, sekedip mata kita kemana kita mau akan nyampe kita di situ. Ya capek-capek kita. Oke, kita mau rapat pertemuan nanti di surga di kaplingnya Pak Oon misalnya. Di pojok istana mana kumpul di situ. Ya Pak Oon, di pojok mana? Ibu, nah kita kumpul di sana, bayangin. Set nyampe sana. Seluas langit dan pantas kenapa? Amal kita kok dihitung tadi bayangkan yang istiqomah tadi itu tahajudnya, puasa Senin Kamis apa itu yang sunat-sunat apalagi yang wajibnya. Wih, gila-gilaan. Nah, cuma nanti syarat ketentuan berlaku belum saya sebutkan tuh. Nanti ada syarat ketentuan berlaku. Syarat umum namanya, kalau syarat khusus sudah kemarin. Harus ikhlas, nanti kita kembangkan syarat khususnya. Nah, syarat umum nanti belum saya beritahu. Nanti hari ini kita akan sampai syarat. Sedikit mengulang aja biar kita semangatnya amal istiqomah kecil Pak, tapi besar di sini. Remeh deh. Setiap jalan kita pungut sampah, ya kita jalan pungut sampah. Jadi amal rutinnya cuma mengutin sampah doang. Tiap hari, tiap pulang apa namanya pulang apa namanya? Pulang ke masjid, pergi mana aja, rutin, kecil banget, nggak berapa sih. Tapi rutin Pak tiap hari. Bagaimana nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala nilai-nilai. Yang ketiga kemarin ada pahala yang besar. Yang ketiga apa? Ketika kita tidak mengerjakannya maka akan dihitung. Bahkan sampai kita mati pun tetap dihitung Allah. Itu enaknya. Falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka pahala yang tidak pernah putus. Gitu. Mengapa kita punya amal istiqomah? Bahkan yang keempat, orang yang istiqomah itu dijamin insyaallah husnul khotimah. Ayatnya, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum ma tad'un husnul khotimah. Itu surat ke-41 ayat 30 sampai 30. Insyaallah istiqomah Pak. Insyaallah husnul khotimah. Jadi istiqomah husnul khotimah kan. Ini ayat turunnya saat sakratul maut. Membicarakan tentang peristiwa sakratul maut. Ini ayat ini. Dan itu tafsir yang besar-besar, tafsir yang kecil-kecil enggak. Tafsir Ibnu Katsir yang besar-besar ya. Tafsir Tabari, tafsir Qurtubi yang besar-besar, tafsir itu. Kalau kita ini ayat tentang peristiwa sakratul mautnya orang beriman yang istiqomah dalam amal-amal soleh. Innal ladzina qalu rabbuna. Biar kita tambah semangat dengan amal-amal soleh yang istiqomah. Biar semangat. Biar 1, 2 tapi istiqomah. Wih. Nilainya. Innal ladzina qalu rabbuna. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah, Tuhan kami Allah. Berarti dia beriman. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah dengan imannya dan istiqomah dengan amal soleh. Itu maksudnya istiqomah itu dia istiqomah dengan imannya dan istiqomah dengan amal-amal soleh. Pada waktu sakratul mautnya tatanazzalu alaihimul malaikah. Itu maksudnya. Maka turunlah malaikat. Ini peristiwa sakratul maut. Jadi ketika kita mau meninggal, malaikat turun. Namanya malaikat pengiring. Malaikat penghibur. Saat sakratul maut itu kita ketakutan. Ya kan saya bilang dulu, pernah saya ulang kembali. Setiap orang yang mati, siapapun dia, mau kafir, mau beriman, pasti menghadapi 2 peristiwa atau 2 kondisi. 1 takut, 2 sedih. Semua manusia, biar beriman sekalipun. 1 apa? Takut. Kedua, sedih. Takut apa? Takut apa yang terjadi setelah mati? Apa yang akan dia hadapi setelah mati? Semua orang takut.
Apa yang terjadi setelah kita mati? Di kubur nanti bagaimana kondisi kita? Apa yang akan terjadi? Semua manusia akan takut. Apa yang terjadi? Jadi takut pada apa yang terjadi di depan. Kedua, sedih apa yang ditinggalkan. Semua manusia akan sedih apa yang dia tinggalkan. Meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga, meninggalkan kebiasaan, semua kita akan sedih. Siapa yang nggak? Gak usah jauh-jauh lah. Kita gak usah akan mati. Ya, hidup aja kalau kita jauh kan, mau pergi jauh kan kita sedih kita. Tapi perginya bukan rame-rame, sendiri. Kalau pergi rame-rame nggak ada sedihnya. Orang kita bawa istri kita, anak kita serombongan, ya nggak sedih lah, malah happy kan gitu. Jadi berangkat sendiri, kita meninggalkan anak kita, istri kita, suami kita, keluarga kita, rumah kita. Udah pasti kita sedih. Dan kita nggak tahu apa yang terjadi dalam perjalanan. Kita ke suatu tempat yang antah berantah, kita nggak tahu seperti apa kejadiannya. Nggak ada kabar bagi kita apa terjadi setelah kita berangkat itu ke tempatnya di mana, siapa yang kita tumpangi, apa yang kita kerjakan, kita nggak tahu apa yang terjadi di tempat itu. Itu di dunia ini kita takut gitu. Apa pula nanti? Iya kalau ada saudara, iya kalau ada orang baik, kalau bajingan semua, iya kalau ada orang takut gitu. Dan yang kita tidak, pas kita sedih meninggalkan keluarga kita. Itu aja di dunia, apalagi meninggalkan selama-lamanya. Jadi apa setiap kondisi orang mau mati? Satu apa? Takut. Apa yang akan terjadi? Yang kedua, sedih apa yang ditinggalkan. Nah, bedanya orang beriman yang istiqomah, lagi kondisi takut, lagi kondisi sedih, turun malaikat rame-rame. Dikatakan malaikat, rame malaikat yang turun. Merinding saja. Rame malaikat. Apa kata malaikat? Kita sedang takut-takut gitu. Allah takhafu, kau jangan takut. Wala tahzanu, kau jangan sedih. Nah, dihibur kita Pak. Lagi ketakutan gitu, malaikat rame bilang. Saat itu orang lain gak ada yang dengar Pak, yang dengar cuma kita, yang lihat cuma kita, yang lain orang yang lihat. Pada saat itu yang gaib dinampakkan Pak. Kita udah gak lihat lagi manusia. Ya gak lihat lagi. Cuman kita masih dengar, tapi yang kita dengar itu hanya talqin saja, walaupun ada talqin. Itu yang kita dengar. Tapi malaikat turun, nampak kita semua malaikat yang rame-rame itu. Apa mereka bilang sama kita? Itu ayatnya. Allah takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Artinya apa? Jangan kau takut setelah ini kau akan menghadapi apa? Jangan sedih kau apa yang kau tinggalkan. Kenapa kau jangan takut? Apa kata malaikat? Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami ini atas perintah Allah tentunya yang jadi pengawal kau nanti. Di kubur kami yang ngawalin kamu. Jadi penjaga-penjaga kamu. Ngawalin kamu, kami nemenin kamu nanti. Di dunia kau nggak nampak, tapi kami perintah Allah selalu mengawal kau sebenarnya. Kau nggak nampak. Jadi kita apa? Sebenarnya banyak yang mengawal kita, para malaikat. Kalau kita istiqomah. Cuman kita nggak nampak. Nampaknya pas lagi kapan? Pas sakaratul maut kita baru nampak. Yang selalu dijagain kita di saat itu turun lagi dinampakkan lagi. Jangan takut. Kenapa? Kami yang jaga kau nanti. Di kubur kau bahkan sampai akhirat. Kami yang akan ngawal kamu. Betul kan? Jadi apa? Aman, ada backing. Gak takut kesepian karena ada teman. Siapa temannya Pak? Malaikat temannya. Nabi Yusuf aja seganteng-gantengnya. Ini seganteng-gantengnya tetap manusia. Bahkan ketika saking gantengnya para perempuan-perempuan tekan ini adalah mahada bashar. Ini adalah malaikat karim dia bilang. Jadi seperti malaikat. Jadi malaikat itu Pak kalau bentuk ininya itu cantik, indah. Wah pokoknya saking indahnya Nabi Yusuf itu mereka motong tangan aja. Motong-motong tangannya tidak kerasa. Baik Pak. Nah itu yang ngawal kita. Kira-kira serem nggak? Happy dong. Masa serem? Udah gagah. Wah kalau perempuan ya, kalau laki-laki jangan. Perempuan maksudnya ya ganteng apa ya itu namanya ya aman kita, nggak ada takut kita. Kami yang jaga kau. Kemudian apa lagi? Kau jangan bersedih. Wa abshiru, bergembiralah bil jannati allati kuntum tu'adun,
tu'adun, dengan surga yang dijanjikan. Jadi kau gak usah sedih ninggalkan rumahmu, ninggalkan istrimu, ninggalkan anakmu, ninggalkan suamimu, meninggalkan keluargamu. Gak usah kau sedih. Rumah kau tuh berapa peta lah. Buatlah 1.000, buatlah 2.000, buatlah 5.000, buatlah 3 hektar, 100 hektar. Kenapa rumahnya? Kalau bicara beriman jangan punya banyak tanah banyak. Buat apa ya teman? Kalau dikubur juga gimana? Yang perbanyak-banyak itu di surga kan gitu. Kecuali untuk manfaat kebaikan, yang punya tanah banyak jadi sarana pertanian buat makan orang banyak, nah, itu bagus. Kalau kita cuma 10 hektar kita rumah sendiri mau ngapain gitu. Mau abadi selama-lama, justru bahaya, nanti repot kita. Jadi jangan kau sedih dengan dunia yang kau tinggalkan. Wa absyiru, bergembira bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang dijanjikan kepada kau. Nah, dalam riwayat nanti surga dinampakkan. Ketika malaikat mengatakan dengan surga yang dijanjikan, dinampakkanlah surga tadi. Kita tengoklah, ya Allah istananya, ya Allah ini ya. Kira-kira sedih nggak tinggalkan apa yang ada? Istri kayak gitu, dapat kayak begini, sedih lah. Kira-kira begitu. Yang tersinggung ibu, ya ibu juga gitu. Tinggalkan anak kayak gitu. Ini dapat yang jangan cemburu pula itu. Kok gitu sih abang? Anbo ya, udah kait urusannya. Ya gitu. Hilang kesedihan, hilang ketakutan. Pantas orang yang beriman istiqomah itu sakaratul mautnya nggak kerasa. Bukan nggak kerasa, saking apa? Saking gembiranya. Tadi orang perempuan-perempuan saja yang di zaman Nabi Yusuf motong-motong tangannya, saking nengok seorang manusia doang, satu orang yang dia tengok dia potong nggak kerasa. Nah, inilah menjadi dalil orang sakratul maut kalau beriman itu nggak kerasa sakit. Kenapa? Udah nengok surga, nengok malaikat itu nggak kerasa. Walaupun sakit udah hilang rasa sakit. Kenapa? Saking gembira, kalah rasa sakit. Nah, balik. Ini syaratnya apa? Orang-orang, makanya orang istiqomah itu matinya husnul khotimah. Jadi kalau pengen kita istiqomah, pengen mati husnul khotimah, istiqomah lah dalam iman dan istiqomah dalam amal-amal soleh. Dan tentu saja yang kelima akan mendapat surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Inilah mengapa kita perlu punya amal istiqomah. Cari mulai sekarang. Kemarin juga kita bahas. Bagaimana caranya udah kemarin. Ya, ini saya lihat lagi. Cuma saya lihat di videonya yang nonton cuma sedikit, berarti banyak yang nggak nonton berarti. Ya, berarti banyak yang nggak ikut, nggak nengok lagi, harus tengok lagi Pak, diulang lagi, kaji itu diulang, lupa diulang, supaya apa? Masuk ke dalam. Udah kita bahas kemarin bagaimana caranya. Dan mulai sekarang, ya kita punyalah amal istiqomah. Nah sekarang masuk kepada syarat ketentuan berlaku. Syarat khususnya udah kemarin, harus ikhlas, ya, harus dibela-belain, ya. Jadi gitu, harus ikhlas, dan terus dibela-belain. Ya, namanya amal istiqomah harus dibela-belain. Pokoknya tidak boleh berhenti kecuali darurat saja. Kalau dibela-belain. Bahkan yang ketiga, ketika kita tidak bisa mengerjakannya bukan karena darurat, ganti, badal saya bilang kemarin. Badalin. Jadi tanda boleh Pak punya amal sunnah. Kalau amal wajib udah pasti diqadha, ya. Kecuali perempuan yang haid nggak perlu mengqadha sholat, tapi puasanya qadha. Puasa wajib. Ya, jadi gitu. Jadi kalau wajib udah. Karena termasuk sholat pun kalau kita pingsannya 5 hari, bangun 5 hari itu qadha sholat. Bahkan kalau Imam Syafi'i mengatakan, ya mazhabnya orang yang meninggalkan sholat ketika dia masih mudanya pun dihitung harus diqadha juga. Walaupun imam yang lain kalau untuk yang kayak gitu nggak perlu, cukup tobat dan memperbanyak sholat sunnah. Jadi diqadha, jadi boleh mengqadha yang sunnah. Riwayatnya ada sahabat yang sholat qabliyah subuh, setelah sholat biasa qabliyah subuh tiba-tiba dia terlambat masuk masjid. Jadi akhirnya mungkin karena apa? Ya, tiba-tiba dia selesai sholat subuh, dia sholat sunat lagi. Kata Nabi, loh, kenapa kamu sholat sunat lagi? Tidak ada sholat sunat setelah sholat subuh dan juga setelah sholat asar. Katanya apa? Aku mengqadha qabliyah. Nah, jadi amal-amal yang kita
sudah rutin kan karena terjadi kita tinggalkan karena bukan darurat. Kalau darurat aman Pak, karena dihitung. Kita kodok. Ini untuk buat kita punya amal istiqomah. Jadi sekarang ketika kita sudah menetapkan amal itu, ini istiqomah. Pokoknya satu, ikhlaskan amal-amal itu. Yang kedua, bela-belain. Artinya apa? Kerjakan terus walau tidak enak, walaupun tidak suka, walaupun tidak mood, kerjakan. Kan saya bilang kemarin Pak ya, suatu amal yang tidak mood, kita kerjakan pahalanya lebih gede loh Pak. Loh kok bisa gitu Ustaz? Ini kadang-kadang suka ya. Hati-hati, sering banyak orang bilang, aduh kenapa kok nggak beramal? Lagi nggak mood. Hati-hati loh. Justru kalau kita kerjakan lagi mood, pahalanya lebih gede. Loh kok bisa gitu Ustaz? Ingat saya bilang dulu. Ya, teori pemberat amal. Amal itu makin berat, maka nilainya makin tinggi. Sholatnya kita, amal kita di negeri mayoritas, pahalanya besar. Tapi negeri minoritas lebih tinggi nilainya. Gara-gara apa di sana? Gara-gara apa di sana Pak? Lebih berat. Nah sama. Jadi amal ini berat banget, tapi tetap kita paksain, tetap kita kerjakan, walaupun terasa berat. Woi, pahalanya kenapa? Ini hambaku nih, walaupun dia berat, dia kerjakan. Justru malah bahaya kadang-kadang Bu. Justru jangan-jangan bisa jadi nggak ikhlas kalau nggak kita kerjakan. Kenapa? Meniat mengerjakannya gara-gara mood. Kenapa kok kerjakan itu? Mood. Berarti bukan karena Allah, hati-hati loh. Bahaya, bukan berarti pasti, tapi hati-hati. Jadi hanya beramal kalau mood. Berarti bukan karena Allah, karena mood. Kenapa kau beramal? Karena mood, bukan karena Allah. Nah, jadi berat nggak berat, susah nggak susah, bela-belain. Tetap paksain diri. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, kalau tiba-tiba tidak kita kerjakan karena tadi bukan darurat, maka qadha. Ibu biasa sedekah tiap hari, tiba-tiba ya karena lain nggak bisa, udah seminggu, udah keluarnya 7.000. Nah, kira-kira kalau tiap hari 1.000, kalau tiap hari 10.000 ya 7.000, 70.000, udah gitu terus. Qadha. Supaya apa? Kenapa supaya qadha? Supaya amal itu dihitung menjadi amal yang istiqomah. Ketika dia istiqomah dapat fasilitas yang tadi. Apa fasilitasnya? Pahalanya besar sekali dibandingkan dengan yang biasa. Yang kedua, kita akan dicintai terus lipat gandanya pun. Gila-gilaan. Yang ketiga, kalau kau nggak bisa ngerjakannya tetap dihitung sama Allah. Jadi itu begini. Begitu habis istiqomah akan dihitung sama Allah. Darurat tapi ya, bahkan mati pun itu dapat fasilitas itu kita Pak. Itu yang kemarin cara dikerjakan. Nah sekarang masuk syaratnya, syarat umumnya. Nanti kita bahas itu. Sebenarnya syarat umumnya dulu. Nah ini yang syarat umumnya, satu, harus beriman. Kalau tak beriman nggak bisa. Orang kafir punya amal istiqomah ya nggak dihitung Pak, harus beriman. Jadi syaratnya beriman. Kalau tak beriman nggak dihitung. Ya, syaratnya beriman. Beriman sampai mati itu syarat. Ya. Kalau tengah jalan dia nggak beriman ya hapus semua amal istiqomahnya. Ketika dia boleh taubat beriman lagi baru boleh dihitung dari nol lagi. Nah gitu. Harusnya beriman syarat. Yang kedua, meninggalkan dosa-dosa yang akan menghapus pahala-pahala itu. Apa? Syirik. Itu akan menghapus semua pahala. Sebanyak apapun kalau syirik habis. Ini amal-amal yang dosa-dosa yang top-top. Syirik. Apalagi yang setara dengan syirik? Apalagi setara dengan syirik Pak? Munafik. Munafiknya bukan munafik amalia, munafik memang tidak beriman. Orang munafik itu bukan orang beriman Pak. Ya, bukan munafik bahasa kita ya. Orang bohong, lu munafik juga bukan. Karena itu. Ini munafik etiqodi namanya. Memang niatnya tidak beriman. Niatnya menampakkan seolah-olah beriman untuk nipuin orang aja. Itu maksud. Itu yang kekal di neraka dan paling dasar. Ya, jadi amal-amal yang bisa menghapus syirik, nifaq. Ya, apalagi kafir, apalagi ya, kafir ya habis semuanya. Apalagi yang menghapus amal-amal kita Pak? Durhaka.
Makanya janganlah durhaka. Kalau durhaka sebanyak apapun amal kita habis, dihitung sama Allah. Jadi durhaka. Baik durhaka kepada orang tua bagi anak, atau durhaka kepada suami bagi istri. Hati-hati bu, berat bu. Biar sebanyak apapun amal ibu-ibu, durhaka suami ibu, habis itu semua amal itu nggak dihitung sama Allah. Hati-hati, dia bukan nakut-nakutin. Ya. Perempuan yang meninggal suaminya nggak ridho, sebanyak apapun amalnya, makanya baik-baik sama suami itu. Kalau udah tua tuh baik-baik sama suami. Sayang sama suami. Ibu ya, masa marah-marah, jangan direpet-repetin. Ya, biar suami kita ridho kita meninggal. Kalau nggak ridho suami kita meninggal, aduh, habis pak. Jadi ini amal-amal yang bisa menghapus durhaka. Terus apa lagi yang menghapus? Membunuh. Tutup. Tiga amal apa dosa top tuh yang jangan kita kerjakan. Membunuh ya. Kalau kita misalnya membunuh orang beriman ya, tanpa dia punya salah. Waduh. Kalau membunuh itu pak, seluruh pahala kita. Kalau kita orang beriman, membunuh orang beriman, seluruh pahala kita kasih sama dia, seluruh dosa orang itu sama kita semua. Yang membunuh gimana? Seluruh pahala kita kasih sama orang itu, seluruh dosa dia kita ambil. Bayangkan pahala kita yang banyak tuh habis semuanya, dosa dia semuanya kita sama dia. Ya itu lihat nanti dalam surat apa? Surat Al-Maidah ayat 28, 27, 28. Ini peristiwa pembunuhan anak Nabi Adam. Jadi nah ini harus kita hindari. Salah tuh. Ya kalau udah ada dosa-dosa yang menghapus nih, termasuk juga sebenarnya bukan dosa ini, tapi bisa juga menghalangi. Kalau itu apa? Utang. Nah, itu hati-hati utang. Makanya utang bayar. Makanya pak kalau ada orang pak punya utang pak, kita punya ikhlaskan utangnya. Kasihan sahabat kita. Ya, kalau dia nggak mau, udah ikhlaskan. Kan saya bilang kemarin, orang yang mengikhlaskan utang saudaranya itu sama seperti amal istiqomah juga pak. Akan dapat pahala yang sampai mati. Itu tidak amal istiqomah. Jadi orang punya utang sama kita ikhlaskan. Kalau dilihat nanti tafsir surat 2 ayat 280. Dia tafsirnya nanti. Kalau kita mengikhlaskan utang sahabat kita, itu akan kita dapat pahala yang sampai kita hari kiamat dapat. Ini tafsir ayat itu. Nah jadi gitu. Jadi syarat ketentuan itu berat. Nah, yang ketiga, jadi tadi apa ya? Satu harus beriman, yang kedua tidak ada amal-amal yang menghalangi, tidak ada dosa-dosa yang akan menghapus. Yang ketiga, ini apa? Tidak ada dosa besar yang istiqomah juga kita kerjakan. Jangan sampai udah ngerjakan amal beriman, ada amal istiqomah, tapi ada juga dosa ya istiqomah pula sampai mati. Sampai mati berjudi aja kerja, tapi rajin ibadah pak. Sampai mati, mohon maaf, berzina aja kerjanya. Nauzubillah. Sampai mati beriba, sampai mati tiap hari riba, tiap hari korupsi, tiap hari bohong, Karena kita nggak tahu timbangannya nanti. Yang ini ditimbang besar, ini istiqomah ditimbang besar juga, diadu, kalah pula pak. Kalau yang menang oke lah, tapi kalau kalah gimana? Jadi hati-hati. Jadi jangan juga ada dosa besar. Kalau dosa kecil aman, karena langsung terhapus. Kalau dosa besar hati-hati. Makanya salah satu penduduk neraka itu pak, salah satu sebabnya di samping dia kafir, itu adalah istiqomah dalam dosa-dosa besar. Coba lihat, ya surat Al-Waqi'ah. Wa ashabus shimal ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillin min yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla dzalika mutsrafin wa kanu yusirruna 'alal hinfil 'adzim. Siapa penduduk ashabus shimal? Fi samumin wa hamim. Ya, di dalam yang panas, awan yang panas, air yang panas. Wa zillin min yahmum, dan zillin itu naungan asap yang pekat. La baridin wala karim, tidak ada dinginnya dan tidak ada penghormatan di situ. Apa lagi?
Innahum kanu qabla dzalika musrafin. Orang itu sebelumnya ketika dia musrafin, orang yang selalu berlebihan. Orang yang selalu melanggar batas. Musraf istilah. Langgar batas. Artinya kafir, zalim. Ini sifat wa kanu yusirruna 'alal hintil 'adzim. Mereka selalu berbuat dosa. Ini istiqomah dalam dosa. Jadi salah satu penduduk neraka itu Pak istiqomah dalam dosa. Sampai mati. Akhirnya jangan gitu. Karena merepot nanti makanya. Yang satu sisi istiqomah amal soleh, yang satu istiqomah ditimbang kalah pula. Termasuk pesan saya Pak, perempuan-perempuan yang tidak pakai jilbab hati-hati. Enggak gitu Pak, hati-hati. Itu dosa besar dan istiqomah sampai mati tidak pakai jilbab. Bingung nanti ngitungnya. Bukan bingung, bukan. Sayang nanti kita gambling. Banyak amal istiqomah sampai mati, tapi ada dosa yang istiqomah juga sampai mati. Jangan. Ya, jadi 3 syarat. Apa syarat pertama? Beriman sampai mati. Yang kedua, tidak ada dosa-dosa yang menghalangi, yang bukan menghalangi, yang merusak. Syirik, munafik, kafir, durhaka, membunuh orang beriman. Ya, tanpa dia berbuat salah. Lalu yang ketiga, ya, tidak mengerjakan dosa besar yang istiqomah juga. Nah, kalau bisa kita kerjakan nih Pak, insya Allah Pak, dari yang saya bilang tadi, nilainya tinggi, pahalanya gila-gila, kita akan dicintai. Ya. Tapi kalau kita punya ini nggak akan dicintai kita. Di satu sisi kita akan punya amal yang mau dicintai, di satu sisi lagi punya dosa yang akan dibenci. Ya susah nanti kita gambling. Jangan. Udah biar aja lah pokoknya. Terserah kumaha engke. Jangan engke, bukan kumaha engke, tapi engke kumaha. Gimana nanti? Nggak bisa kita dulu berat. Jadi gitu. Jadi ini syaratnya. Kalau kita punya ini, maka bersyukur Pak. Ya, bersyukurlah kita punya amal-amal istiqomah. Nah sekarang apa keuntungan lain di dunia? Tadi kan keuntungan akhir apa? Amal istiqomah itu apa? 1 keuntungannya. Lihat ini, doa-doa kita makbul. Jadi kalau mau doa-doa itu makbul, maka punyalah amal-amal istiqomah. Doa-doa makbul. Inilah dalam bahasa apa namanya itu wasilah. Pernah dengar istilah wasilah? Maka dalam surat ke-5 ayat 35 Allah mengatakan, "Ya alladzina amanu wa beriman ittaqullaha bertakwalah wabtaghu ilaihil wasilah." Carilah jalan wasilah menuju Allah Subhanahu wa taala. Wasilah itu suatu amal yang akan menghantarkan kita pada ridha Allah. Termasuk amal yang pernah enggak dengar cerita ada orang yang masuk gua, tertutup guanya, berdoa 3 orang. Itu salah satu amalnya adalah amal-amal istiqomah. Yang satu dia istiqomah apa? Ngasih makan atau ngasih minum orang tuanya, terus setiap malam dia kasih minum susu. Ada yang kedua, istiqomah apa? Dia ada orang yang punya pekerjaannya, dia pergi, dia istiqomah terus dia kelola harta itu sampai berapa puluh tahun akhirnya. Kalau yang ketiga bukan istiqomah, dia diajak berzina, akhirnya dia nggak mau. Ini namanya wasilah. Orang yang punya wasilah itu Pak, doanya makbul. Ya. Tapi kalau kita mau salah satu doa yang makbul, yang wasilah. Nah, yang kedua, istilahnya Pak, akan banyak nanti keajaiban-keajaiban yang akan terjadi. Banyak kemudian pun kita nggak nyangka Pak. Istilahnya Pak, istilahnya karomah atau ma'unah. Punya istilah itu Pak, banyak kemudian. Ya akan banyak tanpa kita tiba-tiba ada ya jalan, ada. Kan tadi kalau istiqomah kan ya, malaikat akan menolong kan ya. Kami menjadi penolong-penolongmu di dunia dan juga di akhirat. Jadi kita akan banyak ditolong para malaikat. Makanya orang yang istiqomah itu gak usah takut tidur sendiri. Orang mati juga kita nggak takut kok. Jadi kalau ibu-ibu istiqomah Pak, gak usah takut tidurnya. Ada malaikat yang jaga atas perintah Allah, aman. Gak usah takut. Ada ibu-ibu yang tidur takut sendiri, ke kamar mandi takut, gelap takut, tentang apa? Ya, jadi yang kedua kita akan banyak mengalami banyak kemudahan-kemudahan, nilai pertolongan-pertolongan. Itu yang ayat yang surat yang tadi, surat ke-41 ayat 30 sampai 32.
Nah, yang ketiga, di dunia, kita bicara di dunia, orang yang ala istiqomah itu akan terus dituntun dalam kebaikan, Pak. Hidayah terus. Akan dituntun kita selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dibimbing terus. Karena Allah cinta sama kita. Maka dalam satu hadis dikatakan, kalau Allah sudah cinta dengan amal-amal yang sunat, maka Dia akan melihat dengan mataku, kata Allah. Hadis qudsi itu ya. Pernah nggak dengar itu? Beramallah kamu dengan yang sunat-sunat, maka kamu akan dapat cintanya Allah. Ketika kau dapat cinta Allah, maka Dia akan melihat dengan mataku, kata Allah. Ini hadis qudsi. Ya, yang disampaikan, ini bedanya hadis qudsi, ucapan Allah yang disampaikan melalui hadis. Kalau Al-Quran, ucapan Allah yang ada wahyu, sama-sama wahyu dari Allah, sama-sama ucapan Allah. Tapi dalam hadis, namanya hadis qudsi. Dia akan melihat dengan mataku, Dia akan mendengar dengan telingaku, Dia akan memegang dengan tanganku. Begitu Pak, orang yang sudah istiqomah dengan amal-amal akan dibimbing terus hidup kita, dijaga, dibimbing. Nah, ini enaknya punya amal-amal istiqomah. Mulai sekarang jangan amal-amal istiqomah. Ya kan caranya udah kemarin ya, pasti kan gak caranya. Lupa lagi nah. Bagaimana caranya kemarin? Satu, list dulu, list semua yang sudah sering kita kerjakan, list. Belum istiqomah Pak, masih sering. Arti sering tuh ya banyak, tapi masih juga banyak bolong-bolongnya. Senin Kemis masih banyak bolongnya, tapi sering-sering Kemis juga. Itu juga tengah bulan masih banyak bolongnya. Baca Quran masih banyak bolongnya. Hampir tiap hari juga, tapi belum tiap hari. Zikir suruh, nah misalnya udah hampir tiap hari, tapi belum juga, masih ada juga bolong-bolongnya. Bolong-bolongnya bukan karena, ya berarti belum jadi istiqomah. Nanti kita list dulu Pak, mana amal-amal yang sudah sering kita kerjakan. Ini menjadi apa? Menjadi calon-calon amal istiqomah kita. Nah setelah itu, setelah dapat list tadi, dapat dari banyak itu dapat 15 misalnya. Dari 15 ini sortir. Mana yang enjoy? Dapat? Sortir mana yang enjoy. Yang nikmat, yang gak berat mengerjakannya. Sholat malam udah sering, tapi setiap sholat malam kering-keringnya bisa 5 kali. Apa namanya? Alarmnya, itu berarti berat Pak. Jangan, itu berarti belum. Gak apa-apa, jangan. Jadi amal istiqomah kita nanti bukan tahajud. Nanti tahajud perjuangan terus. Ya berpahala, tapi bukan menjadi target amal istiqomah gitu. Sedekah misalnya, udah sering tapi belum rutin. Oke, bikin. Jadi mana? Oh saya enjoy sedekah Ustaz. Oke, target saya sedekah akan jadi amal istiqomah saya. Jadi bikin, jadi udah di list dapat 15, dari 15-nya diperas, difilter mana yang enjoy, mana yang ringan, mana yang gak berat mengerjakannya. Karena beda-beda orang Pak. Ada orang yang kalau puasa itu ringan dia. Kalau kita puasa lapar tuh. Kalau saya gak kuat Pak. Makanya saya kalau lagi jalan-jalan keluar misalnya ke daerah atau di Jakarta aja, saya puasa saya gak kuat saya. Tapi ada orang yang asik aja dia. Ya, jadi saya kalau puasa itu bagusnya di rumah. Kalau keluar gak kuat aja karena banyak undangan, banyak ini, apa susah lah. Maka saya nggak mau amal unggulan saya atau amal istiqomah puasa, itu karena berat urusannya. Rasanya kalau ada puasa tuh lemes gitu. Ada orang, tapi ada orang puasa yang asik aja deh. Makanya ada puasa Daud itu santai aja mereka. Oh itu berarti memang khasnya di situ. Orang puasa Daud, berarti amal istiqomahnya puasa Daud. Nah jadi gitu. Jadi diperas mana yang enjoy. Yang ketiga, ini kalau sudah begitu ikhlaskan dia. Yang keempat, baguskan dia. Yang kelima, bela-belain. Apa bela-belain? Mulai sekarang, begitu sudah ada target, bela-belain. Mulai sekarang, ini amal istiqomah. Begitu sudah amal istiqomahku, udah. Jadi apa tadi? Bela-belain. Begitu nggak darurat, bukan badan, qadha. Nah, kalau udah 5 ini Pak, maka amal itu akan menjadi amal istiqomah kita. Ya minimal 3 tahun. Itu saya aja pendapat saya, ada dalilnya. 3 tahun. Nah udah 3 tahun tuh biasanya kesana Pak udah apa namanya? Udah ringan kali, asik, nggak ada berat lagi. Udah 3 tahun amal itu, wah itu baru nanti berbuah. Ibarat ini hanya perumpamaan saya ambil dari surat ke-14 ayat 24-25.
Yang namanya pohon itu dalam Al-Quran dikatakan pohon yang baik itu adalah pohon yang akarnya menghunjam, terus batangnya tinggi, buahnya banyak. Nah kira-kira pohon itu berapa tahun kira-kira gitu Pak? Yang bisa pohonnya yang akarnya kuat nggak mungkin pohon yang setahun 2 tahun kan? Mesti pohonnya yang di atas 3 tahun baru buahnya nampak bagus, baru batangnya kuat, baru akarnya menghunjam. Kira-kira 3 tahun terus. Maka kita salut sama yang sudah tua dari masih ke masjid tuh. Ustaz saya udah rajin ke masjid tapi sering tapi belum istiqomah. Jangan. Pokoknya aku mulai sekarang tiap sholat harus berjamaah. Mau jalan-jalan ke Jakarta apa usahakan mampir ke masjid. Kecuali darurat. Berarti apa? Amal istiqomah kita selalu di masjid. Begitu juga istiqomah apa namanya? Istiqomah suruh. Jadi gitu Pak. Apa? Ternyata dari 15 diperas yang enjoy ternyata dapat 5. Diperas lagi yang paling ini cuma dapat 3. Ya enggak apa-apa. 3 kita bawa sampai masjid. Insya beda-beda Pak. Ada yang tahajud istiqomahnya, ada yang doa, ada yang baca Quran. Ada yang kalau baca Quran itu berat kayak rasanya udah berbuyah ya mulut. Mungkin gitu ya. Udah enggak apa yang penting adalah baca Quran. Jadi gitu. Insya Allah kita dapat ini bersyukur Pak. Yang tadi mudah-mudahan kita matinya pun akan husnul khotimah, dapat surga yang sangat tinggi insya Allah. Nah nanti lanjutannya tolong diingatkan minggu depan kita istiqomahnya amal dunia tapi beramal akhirat. Dan ini banyak sekali sebenarnya. Banyak sekali amal-amal dunia yang kita kerjakan yang rutin Pak. Sayang kalau ini terbuang percuma. Kita rutin makan, kita rutin tidur, kita rutin kerja, kita rutin apa? Kan banyak yang kita rutin Pak, amal-amal dunia. Sayang kalau ini terbuang percuma. Kenapa nggak kita jadikan menjadi amal-amal yang istiqomah? Kalau tadi kan memang amal akhirat yang sudah sering kita jadikan amal istiqomah. Ini amal dunia sudah istiqomah. Tapi dunia gimana kita tarik dari amal akhirat? Itu insya Allah minggu depan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jam berapa sudah? Oh masih ada suruh. Ya, suruh itu 15 menit. Ya, jadi silakan suruh. Itu untuk amal majlis. Bahkan jika sudah dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.